Gimana kabarnya? Boleh di kolom chatnya diramein. Kita lihat komentarnya teman-teman semua. Sehat Mas Leo, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas Danang ya. Aku sengaja setup. Ini bukan hacker ya. Aku cuman di sini kayak Apa nih mediator gitu kan. Mediator visualisasinya? ya biar kerenan aja sih itu. Tadi ada yang bilang hati-hati layar kegeser. Iya benar kalau mau kegeser kelihatan tuh Oh. ngapain gitu. Buat Bahaya itu kan. buat seru-seruan aja Mas Leo ya. Iya buat seru-seruan. Ini kan ada yang bilang, aduh pengen dong setupnya gitu kan pengen setup kayak gini. Ini juga butuh perjuangan ya. Jadi kurang lebih pekerjaan aku di cyber security ada 8 9 bulan. Nah, itu perjuangan aku nabung dikit-dikit gitu kan. Nah, bisa lah setup kecil-kecilan gitu kan. Jadi biar biar enak aja kerjanya semangat gitu kan. Kebetulan waktu aku setup kemarin itu waktu kerjanya masih WFH, jadi memang kebutuhan buat meja, kursi, monitor, apa segala macam butuhnya seperti itu. Cuman pas kerjanya sekarang udah onsite, every day, tiap hari itu onsite, jadi jarang juga kepake. Jadi kalau pulang kerja paling kayak cuman nonton video-video POC bug bounty, ataupun nanti kita belajar dikit dan untuk monitornya udah agak lama sih jarang digunain juga gitu. Oke, kita materi pada malam hari ini kemungkinan ada dua ya. Ada bisa jadi praktek atau kita kayak pengenalan karena Mas Ales ini kalau sebagian teman-teman ada yang udah paham, ada yang udah ngerti, ada yang udah kenal juga bahwa Mas Ales ini kita hiring ya. Kita ajak kolaborasi kerjasama bahwa nanti beliau akan menjadi mentor di Merdeka Cyber nih. Apa pembelajarannya nanti untuk bug bounty di batch pertama yang insya Allah nanti kita akan launching di kemungkinan Desember atau Januari ya. Paling lambat itu Januari, paling cepat Desember kita akan launching untuk kelas bug bounty ya. Ada kemungkinan dua mentornya yaitu Mas Rut Bakar sama Mas Alessandro. Itu ya teman-teman. Ada yang kecil Bang suaranya. Aduh kecil ya. Bentar. Inputnya kecil, 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 kecil. Cek, cek. Suaranya, suaranya. Halo? Aman? Oh aman. Berarti yang Aman kecil. Mas Leo, aman aman. Berarti dari kakaknya tadi nih mungkin speakernya kurang kenceng atau kalau bisa dicolokin ke speaker aktif Bluetooth nih biar tambah kenceng suaraku gitu kan menggelegar gitu kan biar nggak apa biar tetangga-tetangga pada tahu. Rambutnya baru, rambutnya baru ini rekomendasi dari seseorang jadi spesial lah gitu. Nah, Oke, korek. kita seperti biasa ya. Jadi aku pengen kenal dulu teman-teman semua sebelum kita mulai acara pada malam hari ini. Boleh dong sapa-sapa teman-teman tuh dari mana aja sih gitu kan. Ada mungkin dari Papua kah, dari Kalimantan kah, atau dari mungkin dekat-dekat aku di sini juga Jogja, Sidoarjo, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat masih Jakarta, Bang. Jakarta, Bang, pinggiran. Pinggiran di mana ini? Batam. Nah, halo, halo Batam. Jawab, Bang. Ah, apa yang dijawab ini? Manado ini kayak kebanyakan ini udah hampir 200 orang ya. Mas Leo sore di muting ya. Coba coba. Ya, aksesnya ditutup sama Mas Danang. Sorry ya. Sorry sorry.
Oke, kita lanjut ya. Jogja, aku tadi nggak sempat kenalin nih aksesnya. Tadi udah banyak ya dari Batam, dari Serang itu masih daerah-daerah Banten, Purwakarta, Kalimantan Timur hadir. Kalimantan Timur nih kayaknya Muhammad Nur ini, gambarnya Muhammad Nur banget nih. Kemarin dapat bak bounty ya, keren nih, dapat bak bounty mata uang Rusia ya, hampir 12 jutaan ini. Keren-keren Mas Muhammad Nur, kita pantau terus ya. Siapa tahu nanti bisa jadi mentor di Mereka Cyber selanjutnya ya. Pekalongan ya siap, Planet Bekasi itu planet agak berbeda sedikit ya. Lampung hadir. Jogja, oke, masih mute. Kita bacain satu-satu. Ya, oke, 70.000. Hmm. Ya, seperti udah aku pernah sampaikan ya bahwa Mas Alessandro ini beliau nanti akan di-spill langsung sama beliau, cuman spill singkat sedikit sebelum nanti aku juga perkenalan juga bahwa beliau di umurnya masih 18 tahun gitu kan, itu udah apa ya udah menghasil kalau kita kali dolar sekarang tuh 15.500 ya itu udah hampir 1 M bukan hampir lebih dari 1 M lebih loh duitnya. Jadi kalau ditaruh ke saham atau taruh ke apapun bentuknya diinvestasiin tuh buat 10 tahun mendatang, wah udah luar biasa gitu kan. Keyboardnya sama. Aduh, kenapa spill keyboard ini? Lebih tua bang, ya karena kalau Mas Ales 18 tahun, aku sekarang 30 udah beda 12 tahun ya. Jadi ya masih hampir setengah umurnya dari Mas Ales sama aku gitu kan. Jadi ya sama-sama aku pun masih belajar juga sama beliau ya. Jadi kita masih sharing gitu kan. Kebetulan aku data analis, beliau di cyber security ya kan. Dan selanjutnya itu plan selanjutnya kayak aku pengen belajar lebih banyak sama beliau, beliau juga belajar di apa ya, di data analis gitu. Nah, mungkin dari teman-teman semua di sini kan ada yang baru tahu ya atau baru mengenal nih apa cyber security, apa itu bug bounty, itu kan apa itu penetration testing, itu kan kalau teman-teman ngerasa bingung seperti apa, intinya tuh kalau pekerjaan bug bounty itu minimal dia mencari satu kerentanan yang mereka kuasai, gitu kan. Misalnya dia lebih secure atau lebih paham di sistemnya tentang IDOR nih. Ya udah cukup satu atau satu apa ya, satu metode gitu kan, terus diterapin ke berbagai web seperti itu. Nah, kalau misalnya penetration testing itu buat mencari semua kerentanan yang ada pada semua website. Jadi nggak hanya satu metode yang digunakan, bahwa bisa semua metode itu akan dicoba gitu kan untuk mencari semua kerentanan seperti itu. Nah, kalau di Merdeka Cybernya apa sih lebih spesifiknya gitu kan? Nah, nanti aku coba buat. Ngambil duit doang kan ya? Ya udah kalau mau ngambil duit bang, ngambil duit sama Nanti terus. dari Merdeka Cyber ya teman-teman, Merdeka Cybernya akan lebih berfokus terhadap keseluruhannya. Nanti kita akan fokus terhadap blue teamnya, kita akan fokus terhadap red teamnya, dan kita akan fokus juga ada di namanya bug bounty-nya seperti itu. Jadi kita nggak hanya di satu sisi, tapi untuk seminarnya jadi berapa hari? Kalau seminar kita setiap minggu ya, jadi tidak berapa harinya, tapi kita lakukan setiap minggu gitu kan. Jadi pantau aja IG-nya Merdeka Cyber, nanti insya Allah biasanya tiap minggu kita akan ada tentang apa ya, tentang event kita setiap minggunya gitu. Oke teman-teman. Nah, tadi aku udah perkenalan juga ya bahwa Mas Alessandro itu merupakan salah satu calon gitu kan, udah kita ada kerjasama gitu kan. Bentar ya. Oke. Nah, kita selain ada perkenalan sedikit gitu kan dari para mentor tadi, aku udah coba bahwa nanti beliau akan mengisi sebuah, boleh dipantau Mas untuk ininya, untuk mic-nya nanti biar nggak terganggu. Jadi teman-teman untuk kooperatif juga bahwa
Kalau tidak ada kepentingan buat berbicara, nanti tolong di mute dulu untuk mic-nya gitu kan. Oke, aku lanjut ya, bahwa tadi Mas Alessandro merupakan salah satu nanti kita hiring, kita ajak kolaborasi tentang mengajar gitu kan sebagai mentor di Merdeka Cyber. Dan sebagai tambahan juga teman-teman mungkin ada yang udah ikut Discord-nya kita. Discord kita terisi ada selama 30 hari pembelajaran tentang Podswigger. Jadi Podswigger ini nanti teman-teman akan belajar bagaimana melakukan pen test atau melakukan mencari sebuah kerentan pada sebuah website. Kurang lebih ada 30 hari berturut-turut. Tapi kemarin sempat jeda karena mentornya itu sedang ujian atau persiapan OSEP ya, sertifikat OSEP gitu kan. Itu nanti sertifikatnya luar biasa lah, udah internasional. Dan kebetulan juga bahwa mentornya udah ada juga nih pada malam hari ini. Mungkin boleh Mas Febi untuk perkenalan singkat mentor, salah satu mentor yang nanti akan mengajar teman-teman di kelas batch 11 nanti. Silakan Mas Febi untuk perkenalan singkatnya. Ya, halo-halo semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, suara suara gue kedengeran nggak? Clear banget sih Om. Clear ya. Oke. Ya, salam kenal semuanya. Saya Feby Mudianto. Teman-teman bisa kenalan, kenal dengan saya di LinkedIn ya. Cari aja namanya Feby Mudianto. Saya aktivitasnya adalah pen testing, daily jobnya. Kemudian sebagai mentor juga di Merdeka Cyber. Dan kemudian sebagai speaker juga di beberapa event terkait cybersecurity. Ya, gitu Om Leo. Jadi memang benar ya, ada saya lagi jalankan satu event teman-teman. Eventnya konsepnya adalah belajar bareng yang tahap satu ini adalah belajar bareng di Podswigger, yaitu web pen testing. Ini udah berjalan 23 hari. Nanti di hari Senin malam itu hari ke-24 ya. Targetnya adalah 30 hari berturut-turut gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik silahkan aja nanti di DM aja adminnya buat dapat akses ke grupnya. Itu akan konsisten setiap hari jam 9 malam WIB gitu ya. Oke, rekamannya nggak ada ya teman-teman dan free yang Portugal. Jadi tinggal 6 hari lagi. Sertifikat nggak ada, jadi konsepnya akan belajar bareng web pen test di Portugal. Levelnya adalah praktisioner sampai expert gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah jadi pen tester, web pen test dan mau bareng-bareng ningkatin skillnya atau yang baru masuk ke dunia pen test atau yang penasaran gimana cara berpikir atau cara kerjanya seorang pen tester web, itu join aja, nimbrung aja setiap jam 9 malam. Saya akan buka lagi di hari Senin. Saya akan mulai lagi. Gitu, Mas Leo. Silahkan dilanjut. Oke, thank you Mas Febi ya untuk perkenalan singkatnya. Nah, karena malam hari ini juga sebenarnya ada Mas Rut Bakar juga ya. Jadi Mas Rut Bakar nanti yang akan apa ya mengajar gitu kan, mengajar salah satu mentor yang ada di Merdeka Cyber juga, teman. Nah, kalau nanti mungkin bertanya-tanya nih, apa kelas yang ada di Merdeka Cyber sama bootcamp 30 hari di Podswigger nih, teman-teman. Kalau di Podswigger itu kita lebih berfokus untuk pengenalan materi-materi web pentest dasarnya nih. Kita pengenalan apa misalnya SQL injection-nya, apa misalnya SSRF-nya. Nah, untuk peningkatan lebih deep lagi itu kan, yang mungkin kalau teman-teman ibaratnya kalau di belajar itu kita untuk di Mas Febi kita hanya pengenalan angkanya 1 sampai 10. Kalau di pembelajaran di mereka cyber kita akan belajar bagaimana 1 tambah 1 bisa jadi 2. Nah, kurang lebih pembelajaran kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak perbedaannya antara kelas yang nanti Mas Febi kenalkan itu bahwa kelas yang benar-benar mengajarkan basic terhadap cyber security itu sendiri itu ya teman-teman. Nah, biar nanti teman-teman lebih paham gitu kan. Tolong kondisinya. Oke, teman-teman mohon mohon kalau yang tidak
berkepentingan untuk di unmute dulu ya, di mute dulu untuk mic-nya. Aku lanjut ya. Nah, sebelum kelas kita mulai, webinar kita pada malam hari ini, aku mungkin untuk izin ya memperkenalkan apa itu Merdeka Cyber karena di dalam ini ada teman-teman yang baru join juga gitu kan, biar makin paham, biar kita sama-sama belajar apa sih cyber security itu sendiri gitu kan. Aku izin ya untuk share screen sebentar. Eh, oke. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Bisa di full, Mas Leo, untuk halamannya. Oh iya, sebentar. Bentar, full. Ini tidak ada tombol. Bentar. Oh Di ini. kanan. Yes. Oh. Nah ya ini teman-teman pengenalan apa itu Merdeka Cyber, apa yang kita berikan bootcamp selama 8 minggu pertemuan atau kurang lebih di 2 bulan pembelajaran. Bisa lebih juga, bisa kalau kurang nggak mungkin, tapi lebih kebanyakan lebih karena mungkin ada jadwal dari para mentor gitu kan tabrakan atau ada kendala di lapangan dari para mentor. Biasanya kita reschedule kurang lebih kendalanya seperti itu. Tapi untuk on time-nya kita maksimal itu di 2 bulan setengah itu udah pasti kelar untuk kelas di batch-batch sebelumnya. Bahkan nanti di batch 11 pun kita akan kurang lebih di 2 bulan pertemuan atau 8 minggu kurang lebih ya 8 minggu tuh ya kurang lebih 2 bulan juga gitu di 20 kali pertemuan. Aku izin next. Oke. Nah ini ya teman-teman sebagai pengenalan juga bahwa di Cyber Security Merdeka Cyber ini kita merupakan sebuah pembelajaran yang mana kita pembelajaran itu dari apa ya dari basic itu kan sampai teman-teman itu bisa paham gitu kan paham apa yang teman-teman akan belajar di mereka cyber nih jadi dari level yang paling bawah gitu kan sampai teman-teman mungkin ada yang bilang aku bukan basic IT aku bukan basic developer aku bukan basic yang programming gitu kan apakah bisa sangat-sangat bisa jadi kita akan mempelajari bahwa materinya itu sesuai kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Makanya di sini welcome to Merdeka Cyber Let's Hack the World Legality Professional Batch 11. Oh, kita hari ini, ayo teman-teman kooperatif, jangan dicoret-coret layarnya. Nah, pada hari today, jadi Digital World, jadi cyber security ini merupakan sebuah apa ya, sebuah ilmu gitu kan sebenarnya ini udah lama ilmu-ilmu yang sudah terkenal gitu kan dari dulunya tapi untuk mempelajari cyber security ini perlu effort perlu semangat yang sangat-sangat kenceng gitu kan sangat-sangat bersinergi. Mas Danang bisa untuk di offin aja atau bisa di ini aja yang coret-coret layar ini. Ya, silakan Mas Leo. Oke. Jadi kita akan prepare nih bagaimana kita akan mempelajari sebuah skill ethical hacking gitu kan. Jadi ethical hacking ini penting buat teman-teman belajar yang mana pemula ini karena kebanyakan para hacker-hacker kayak misalnya ada yang DPoS gitu kan sebenarnya DPoS yang web-web yang kurang lebih tanpa izin ya gitu. Kurang lebih bisa dibilang itu ilegal, bukan sebuah kerjaan yang terbilang legal kan itu tanpa izin kayak merusak web kayak ya kurang lebih seperti itulah. Nah, makanya dengan kita belajar ethical hacking, ethical hacker nih kita memberikan motivasi, memberikan ilmu atau wawasan sehingga teman-teman tuh tahu nih yang mana benar, yang mana salah, yang mana white hat, black hat, gray hat, itu nanti kita akan ajarkan teman-teman. Oke.
Nah, ini ya teman-teman, kalau kita bisa lihat nih, the growing demand for cybersecurity in Indonesia, insight to job opportunity, to salary atau trade landscape-nya ini. Bisa-bisa teman bisa lihat di sini ada 1,1 million cybersecurity profesional, yaitu dibutuhkan baik di Asia. Di Asia itu berarti kurang lebih bisa jadi termasuk Indonesia juga, bisa termasuk di Jepang, bisa termasuk di Singapura gitu kan. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman tuh yang impiannya pengen kerja di Singapura atau kerja di luar negeri lah ya. Itu berpeluang sangat-sangat besar, dan ini source-nya itu jadi Cybersecurity Workforce Study 2024 by ESG2 gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini kita ada 40% itu growth in cybersecurity attack di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan tahun 2023 sampai 2024 ini merupakan pertumbuhan yang sangat signifikan, bahwa ada 40% pertumbuhan pekerjaan di cybersecurity. Nah, teman-teman bisa lihat source-nya itu, yaitu kalau yang terpercaya yaitu ada di BSSN Indonesia. Lalu aku bisa lihat bahwa ada rank Indonesia, rank in country most target by cyber threat sort Asia. Jadi ini merupakan ranking ketiga ya, bisa dibilang seperti itu di Indonesia, sebuah pekerjaan yang menjadikan target di Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah 60%, 64% company Indonesia experience cybersecurity talent short. Jadi kebanyakan, bahkan terbilang ya tadi, kita ada sebuah IKN, sebuah ibu kota yang baru, itu banyak sekali kebutuhan tentang cyber security yang tadi saya bilang cukup besar peluang untuk kita belajar nih teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang berpikir gitu kan, tadi aku bisa senggol lagi ya. Ada yang berpikir bahwa tidak punya basic IT, tidak punya basic tentang eh, programming ataupun belajar-belajar tentang HTML atau segala macam yang berhubungan dengan IT, itu sangat bisa ya. Kalau dari background aku sendiri pun bukan seorang yang programming juga, bukan seorang IT juga, bahwa aku sebelumnya di data analis yang bisa switch karir di cyber security, dan sekarang pun itu masih tahap belajar ya, masih pelan-pelan untuk mendalami bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memahami seorang cyber security itu bekerja gitu. Nah, ini ya teman-teman. Di Merdeka Cyber ini kita ada 20 kali pertemuan, yaitu interactive live class, yaitu sessionnya. Jadi kita akan apa ya, saling tatap wajah gitu kan, saling bertukar pikiran antara para mentor dengan para peserta. Jadi kita nggak hanya learning belajar aja, tapi kita ada session live-nya, baik itu dari sisi bug bounty-nya ataupun sesi-sesi yang lainnya. Jadi kita selama 20 kali pertemuan itu, selain nanti teman-teman akan mendapatkan rekaman, recordnya, pasti nanti teman-teman akan belajar dulu. Setelah nanti belajar, kalau memang ketinggalan, nggak sempat hadir pada kelas tersebut, mungkin nanti bisa nonton di recordnya atau rekamannya. Aksesnya seumur hidup. Jadi rekaman, akses materi, videonya, ataupun nanti ada learning kita nanti berikan secara gratis, itu teman-teman dapat akses seumur hidup. Jadi sewaktu-waktu kalau teman-teman misalnya lupa belajarnya, bisa diulang-ulang terus nih sampai teman-teman paham gitu kan. Bahkan aku sendiri aja untuk belajar di cyber security aja, kadang kalau di Merdeka Cyber aku kebetulan di batch 5 ya. Di batch 5 aja aku bisa sampai 3 kali, 4 kali ngulang video itu, kadang baru paham gitu kan. Mungkin sekali misalnya aku ikut kelas pada malam hari ini, besoknya kalau recordnya udah keluar nih, ulang-ulang coba ulangi gitu kan, ulangi terus sampai 2-3 kali, kadang baru paham. Kan kalau misalnya paham, aku bisa ulangi terus sampai benar-benar aku paham nih ilmu yang disampaikan oleh para mentor. Kalau mentok gak, tenang teman-teman, nggak usah khawatir, karena para mentor nanti akan membantu teman-teman kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang membutuhkan. Misalnya aku install ini gagal salah mana ya, screenshot ini gitu, oh ternyata salah ini para mentor akan memberikan arahan dan teman-teman itu problemnya atau masalah itu terselesaikan. Nah, yang ketiga ya lain kelas recordingnya tadi bilang ya, lain aksesnya, tapi kami juga ribet dan teman-teman dapat.
bak di program. Nah, ini merupakan program dari kita secara live, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan live langsung sama para mentor. Kalau nanti kelasnya nanti sama Mas Alias ya, kalau nanti di kelas Bak Bonti, kita akan kelasnya di 11 ini sama Mas Surakar, itu nanti akan melakukan program live Bak Bonti. Live Bak Bonti seperti apa? Apakah cuman kayak dikasih materi? Enggak. Nanti teman-teman akan diberikan target. Nanti misalnya teman-teman pilih nih, Mas Ruth Bakar, aku punya target misalnya di website. Aku kerja kebetulan di BUMN nih, boleh nggak hack? Atau misalnya coba tes di webnya aku punya kerentanan atau tidak? Boleh request seperti itu. Kenapa boleh? Selama itu legal. Kenapa? Kalau di pemerintah kan ada CSRD namanya. Nah, itu CSRD ini nanti memperbolehkan website yang kita ambil gitu kan, terus kita buat bahan percobaan untuk kita melakukan pen test gitu kan secara legal, tanpa merusak, tanpa mengambil data, hanya mengetes gitu kan, mencoba bahwa apakah website ini rentan atau tidak terhadap semua yang apa namanya, metode-metode yang kita coba gunakan seperti itu. Alumni eksklusif grup. Nah, nanti setelah nanti teman-teman selesai dari kelas bootcamp ini, nanti teman-teman akan masuk ke grup eksklusifnya nih. Eksklusif nanti kita ada alumninya, ada aku juga, ada para mentor-mentor juga masuk ke dalam grup tersebut, sehingga kalau teman-teman ketika ada peluang pekerjaan, kalau ada misalnya tentang webinar atau hal yang mungkin berhubungan tentang cyber security, kita akan infokan semuanya yang ada di grup. Bahkan kalau kita ada PBL tuh namanya Project Based Learning, yang mana ketika nanti dari mereka cyber mendapatkan sebuah project, nanti teman-teman akan diikut sertakan nih, tapi tidak semuanya ya. Misal kita akan pilih nih PBL yang satu, misalnya ada 5 orang, PBL 2 kita ada 5 orang lagi. Saat ini sih yang udah berjalan ada PBL 2, yaitu kita sedang melakukan project pentest di mobile Android. Nah, kita akan melakukan pentest di mobile Android. Kita akan libatkan para peserta atau para alumni yang ada di Merdeka Cyber untuk bisa sharing nih bagaimana kita melakukan pentest bersama-sama. Dapat uang nggak? Pasti dapat. Karena ini project, pasti nanti teman-teman akan dapatkan uang saku atau nanti ada uang yang memang dari sisi PBL itu yang menentukan siapa yang nanti penentunya. Misalnya dari A, B, C, itu nanti ada programnya tersendiri seperti itu. Real Final Project. Nah, ini merupakan showcase your skill with a project based on real world challenge. Jadi ini merupakan sebuah project yang sebenarnya mirip seperti kita melakukan sebuah pentest. Jadi kita akan melakukan sebuah pentest, misalnya kalau kita udah kerja di cyber security, kita melakukan penetration testing, kita nanti akan melakukan pentest nih melalui kalau kita pakai WSTG, nah itu merupakan web yang nanti kita checklistnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan melakukan pentest gitu kan berdasarkan checklist ini. Kita coba SQL injection, kita coba cross scripting, kita coba SSRF, dan masih banyak list-list yang kita perlu coba nih sampai list itu selesai. Nah, nanti di real final projectnya ini teman-teman akan dilibatkan, teman-teman akan diberikan tugas kita, karena 20 kali pertemuan pasti nanti ada tes terakhirnya untuk mendapatkan sertifikasinya. Dan yang terakhir adalah sebuah sertifikasi. Sertifikasi kita nanti akan nempel di sebuah website yang Merdeka Cyber, sehingga tidak bisa kayak dipalsukan gitu kan. Kalau misalnya gampang bikin sertifikasi seperti itu gitu kan, kita pun bisa coba. Nanti karena sertifikatnya itu kita akan tempelkan di webnya Merdeka Cyber. Jadi ada lisensinya, sehingga teman-teman sebuah sertifikat itu real dan tidak bisa dipalsukan juga, karena linknya langsung ngedirect ke web Merdeka Cyber. Nah, ini ya kurikulum overview. Jadi sebuah kurikulum yang sudah kita desain dari level termudah gitu kan, sampai kita akan mempelajari seluruh pembelajaran yang ada di Merdeka Cyber nih. Kalau teman-teman bisa lihat, kita di sini akan belajar website, kita akan belajar infrastrukturnya, terus kita akan belajar tentang mobile pentestnya, dan teman-teman bisa lihat nih, ada bonus itu yaitu desktop pentest. Kita akan terus ada WiFi pentest gitu kan, ada API pentest. Jadi kita banyak banget yang kita pelajari. Nanti akan ada pertanyaan nih, kira-kira sanggup nih kita belajar 2 bulan terus kita bisa serap semua ilmunya.
sebenarnya tergantung dari semangatnya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, karena aku juga dari basic juga, karena semangatku waktu itu tinggi, pengen switch karir di cyber security, alhamdulillahnya setelah 2 bulan tuh kurang lebih sebulan aku buat ngulang-ngulang itu alhamdulillah bisa, bukan berarti bisa secara keseluruhan ya, tapi paham terhadap apa yang sudah disampaikan selama 20 kali pertemuan gitu kan. Tapi nanti tergantung dari diri teman-teman lagi. Kalau misalnya mohon maaf nih ada tanda kutipnya agak males gitu kan, bisa lebih lama gitu kan untuk menyerap ilmunya, karena nggak mungkin juga setiap kita pertemuan langsung paham gitu kan. Biasanya kita ulang-ulangin terus videonya, minimal ada gambarannya nih. Contoh misalnya dari sisi Mas Latop nih ada SQL injection ultimate gitu kan. Nah, nanti akan ada praktek ini bagaimana kita mengenal SQL injection, ada berapa jenisnya, ada misalnya time time blend gitu kan, ada blind gitu kan, terus ada time based gitu kan. Nah, masih banyak lagi nih kerentanan-kerentanan yang ada di SQL injection. Jadi nggak cuma satu jenis. Kita pahami gimana? Nggak perlu dihafal nih teman-teman. Kita nanti ulangin aja sampai teman-teman paham apa konsep SQL injection, nanti ber dengan berjalannya waktu nanti akan paham dengan sendirinya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi aku coba jelaskan ya, aku coba untuk tekankan bahwa di sini kita ada bonus ini. Bonusnya terbilang mungkin belum ada teman-teman bisa dapatkan di platform-platform pembelajaran yang lain. Kita ada di desktop pentest nih, ini yang paling penting karena saat ini dibutuhkan di bank-bank itu bahwa kita harus bisa melakukan desktop pentest nih. Apakah sampai bisa? Tentu pasti nanti sampai bisa, tapi untuk nanti ilmunya kita ajarkan dari basic dulu sampai teman-teman tuh paham bagaimana melakukan pentest, bagaimana kita melakukan intercept di desktop pentest. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan dibimbing pelan-pelan dari para mentor nih. Kalau nggak paham bisa tanya di grup. Kurang lebih seperti itu. Aku lanjut. Nah, ini ya teman-teman. Di Merdeka Cyber sebuah platform yang dipercaya, yaitu trusted platform untuk pembelajaran dari level yang paling mudah gitu kan sampai level yang paling tinggi gitu kan cyber security skill-nya itu. Jadi kita berkomitmen berkomitmen untuk memberikan edukasi yaitu high quality, nah, edukasi di tentang cyber security dan dunia IT-nya. Jadi kami fokus terhadap ilmu yang nanti kita akan sampaikan tentang bagaimana seorang cyber security bekerja, baik itu secara individual ataupun nanti secara community gitu kan. Dan kita nanti akan memberikan sebuah atau semua ilmu yang ada para mentor untuk bisa membekali teman-teman di pekerjaan atau di switch karir atau tentang ilmu apapun yang memang teman-teman berfokus di dunia cyber security, baik itu di red teamnya atau di blue teamnya atau teman-teman pengen jadi purple teamnya, itu bisa saja gitu kan. Yang penting nanti teman-teman fokus untuk bisa menjadi seorang ethical hacking yang profesional seperti itu. Aku lanjut. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan mentor yang ada di Merdeka Cyber nih. Nah, jadi kita meet all expert instruktur nih. Jadi kita ada 20 kali pertemuan, 20 live session, jadi kurang lebih 8 minggu dan lebih dari 30 more lisensi certification. Jadi kita lebih dari 30 sertifikat yang sudah ada dari para mentor. Di sini kita bisa lihat ada Mas Danang, Mas Latop, Mas Dodi, Mas Torik. Nah, tadi aku bilang ya Mas Alessandro ini kita ajak kolaborasi nanti pembelajaran tentang bug bounty. Nanti di kelas bug bounty kemungkinan yang nanti akan ajar adalah Mas Alessandro sama Mas Surut Bakar nih. Ada Mas Aska, ada Mas Febi, tadi ada penyampaian sedikit. Sebenarnya Mas Surut Bakar juga ada nih pada malam hari ini. Dan terakhir ada Mas Bayu Sangkaya, seorang senior DevSecOps, sertifikatnya itu ada C. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, atau bisa cek LinkedIn-nya mereka nih. Aku ada nggak? Nggak ada, karena aku di sini bukan mentor. Aku di sini cuman ya tukang ngecap lah gitu kan. Aku di sini sebagai project manajernya nanti akan mengarahkan teman-teman tentang kelas, tentang tugas, tentang apapun yang berhubungan di luar pengajaran di cybersecurity. Oke, ini ya teman-teman. Ini sebenarnya tadi udah disampaikan juga. Kita nanti kelasnya di hari Senin, di hari Selasa, dan di hari Jumat. Waktu kita di kurang lebih 2 jam. Sebenarnya lebih sih biasanya, karena nggak mungkin 2 jam. Karena belajarnya kadang bisa 3 jam, bisa 4 jam. Tergantung dari keseruan kelasnya untuk kita belajar. Terus ada pretestnya, nanti kita akan ada weekly tugasnya.
sertifikasi kompetisinya, ada live bug bounty, ada live head the box atau try hack me, ada final project, dan terakhir adalah presentasi tentang final project tersebut. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat jatah, Bu. Biasanya nggak semuanya ya, kalau misal pesertanya cukup banyak, kita akan coba pilih 3 sampai 5 orang. Itu adalah perwakilan bagaimana kita mempresentasikan sebuah temuan kita ke klien. Kurang lebih prakteknya seperti itu. Kalaupun nanti ada kekeliruan, ada kesalahan yang mungkin teman-teman baru pertama juga, itu nanti akan dibenarkan, akan dikasih notes oleh para mentor seperti itu. Nah, ini ya gambarannya ya. Kalau teman-teman tergiur nggak sih kita switch karir di cyber security? Kenapa harus switch cyber security? Kenapa harus cyber security? Itu pertanyaannya. Aku data analis, nah ini salah satu incaranku nih gitu kan. Kenapa aku harus dari data analis yang udah 9 tahun gitu kan, tiba-tiba switch karir di cyber security, tiba-tiba nih udah nyaman gitu kan di data analis, tiba-tiba switch karir. Karena ada yang dikejar nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini, cyber security analyst untuk ranks-nya itu terbilang cukup besar ya, 7. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri lah, ada incident responder, ada security consultant, ada penetration testing, ada cyber security engineer gitu kan. Apa sih pekerjaannya gitu kan? Nanti teman-teman kalau aku jelasin di sini agak panjang, tapi intinya ada di sini sebagai lead, sebenarnya dia bisa pentest bisa, ada di sini sebagai CISO, ada juga SOC analis, ada security architect. Nah, ini pekerjaannya saling berhubungan ya teman-teman. Sebenarnya kalau kayak cyber security engineer atau penetration testing nih, kalau menurut aku sama aja biasanya. Kenapa ada security consultant? Karena biasanya ada level kerjanya ada di mana? Ada di end user, ada di konsultan, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan bingung untuk pekerjaannya cukup banyak. Kalau teman-teman bisa lihat di layar kanan ini ada sebuah lowongan pekerjaan penetration testing. Nah, kalau biasanya ada nampilin gaji juga, tapi di sini nggak ada ya. Tapi bisa dilihat untuk pekerjaannya cukup cukup sangat banyak. Bisa dilihat dari Bibit, dari Indosat, dari Astra Final, yaitu Astra Financial Indonesia AI ya. Kebetulan ini bosnya perusahaanku, jadi aku tuh salah satu kerja di cabang atau anak perusahaannya Astra gitu. Ada Goto juga, ada di cybersecurity konsultan, dan ada SIM Niaga nih. Terus di atas masih banyak lagi kalau teman-teman searching gitu kan. Kalau pengen switch karir di luar negeri juga boleh nih, banyak kok peluang-peluangnya gitu. Nah ini ya, kita nggak tampilin semuanya. Sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak alumni Merdeka Cyber yang sudah bekerja gitu kan. Bahkan terbilang ya 60 lebih kayaknya 80% itu sudah bekerja, selebihnya biasanya ada yang mahasiswa, ada yang masih pelajar, sehingga kayak ikut kursnya untuk memperdalam ilmunya dulu nih biar ada gambaran bagaimana kita bisa bekerja di cyber security. Kalian bisa lihat sini ada Mas Bangkit Sanjaya, boleh nanti searching juga ya, searching di LinkedIn. Ada Wildan Pauzi, ada Mas Raven juga, pada malam hari ini juga ada beliau, ada Mas Wenang, Mas Desmond, Mas Cakra, Mas Latop nih salah satu mentor kita, ada Mas Wildan nih, ada kedua kali nih Mas Wildan. Mas, ada Bang Yadi, ada saya sendiri, yaitu saya kerja di PT Serasi Autoraya ya, salah satu perusahaan anak Astra. Ada Mas Pajri dan ada Mas Panji Pangestu. Nah, ini teman-teman keren ya teman-teman. Kita bisa bekerja alumni mereka cyber, kita belajar dengan serius tanpa mengenal lelah, bisa dibilang kayak sampai terbilang teman-teman bisa lihat nih kantong mata aku nih udah cukup besar gitu kan, saking dulu niatnya belajar, sekarang lagi pengen ngempesin cuman belum bisa gitu kan, karena harus cukup tidur juga, karena di cybersecurity kalau kita perlu effort belajar ya seperti inilah, kita kayak berakit-rakit ke hulu dulu lah gitu kan, bersenang-senangnya kemudian, jadi kita kerja keras di awal dulu, nanti metiknya pasti di akhir gitu kan. Nah, more than a bootcamp. Jadi apa aja yang selain itu yang ada dalam bootcampnya teman-teman. Jadi kita nanti akan menyampaikan sebuah insight gitu kan, export protectionnya. Nanti kita juga akan banyak juga kenapa mereka cyber ini sebuah apa ya, sebuah ideal yang partner yang bisa teman-teman bisa percayakan gitu kan.
Nah, itu salah satu bisa teman-teman bisa lihat bahwa mentor-mentor yang ada di dalamnya itu sudah bersertifikat internasional. Terus kita juga ada real time reportingnya, ada sertifikat auditnya, ada detail support dan ada garansi privacy, ada custom solution. Jadi ini merupakan sebuah layanan atau sebuah service yang ada di Merdeka Cyber nih teman-teman. Jadi nggak hanya kita fokus terhadap bootcamp, kita nanti ada fokus terhadap hal-hal yang lain yang memang kebutuhan. Jadi kalau teman-teman yang ada pada malam hari ini mungkin ada dari bank, ada dari asuransi, ada dari perusahaan-perusahaan yang di luar pemerintah ataupun pemerintah juga yang membutuhkan jasa kita terhadap cyber security penetration testing ataupun di SOC analis gitu kan terhadap instalasi SIEM. Kita support terhadap semua pekerjaan yang berhubungan tentang cyber security, teman-teman. Jadi ada kebutuhan apapun, siap nanti hubungi kami di website di merdekacyber.com. Nah, ini merupakan partner-partner yang sudah pernah bekerja gitu kan, sudah pernah kita kerjasama lah ya. Itu sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita nggak tampilin semuanya. Salah satu di sini ada bank dari berbagai bank juga, dari produk-produk minuman, ada juga produk-produk bank, kurang lebih kebanyakan sih di bank ya, universitas, dan pastinya biasanya ada di asuransi juga. Jadi kita banyak sekali partner-partner yang bisa kita ajak kerjasama seperti itu. Nah, ini ada sebuah wejangan ya terakhir ini teman-teman, ada dari mantan presiden saya yang ketujuh ini, ketujuh kalau nggak salah ini kata beliau adalah data ini adalah jenis kekayaan baru. Nah, data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah oil, bahkan berbagai minyak. Data yang paling merupakan kunci utama sukses dan pembangunan sebuah negara. Oke, teman-teman, itu belakang terakhir dari akunnya, teman-teman. Cukup panjang ya. Kita ada jam berapa? Oh, udah jam 22 Bang. Ini tentang Mas Alex juga udah ada pada malam hari ini. Bentar ya. Aku sapa sama Mas Alex dulu nih. Halo, gimana kabarnya semuanya? Halo Mas Alex, selamat malam Mas Alex. Selamat malam. Keren Mas Alex ini kita akhirnya bisa ngelihat langsung gitu kan, biasanya cuma chat-chatan gitu kan. Salah keren dari udah umur masih muda ya, sekarang 18 atau 19 Alex. Baru 19. Nah, baru 19 tahun ya, kurang lebih tadi kalau disebutnya 18 tahun udah bisa menembak bukti $70.000 ya. Kalau teman-teman bisa lihat, kayaknya nggak ngebayangin kan di umur 18 udah megang uang segitu itu kan. Di umur 18 aku aja megang duit sejuta pun kayaknya belum dapat dah, karena masih sekolah, baru selesai sekolah juga gitu kan. Ada pun uang gaji ya habis-habis gitu aja, tapi di umur beliau yang sangat-sangat muda itu bisa menjadikan sebuah motivasi kita untuk kita belajar gitu kan. Ya Mas Alex, karena ini malam Mas Alex juga dari Sulawesi ya, waktu kita berbeda 1 jam. Jadi mungkin sudah sangat malam juga gitu kan. Ya, kalau kita bisa lihat ya, kalau 18 tahun itu mungkin ya ada yang baru selesai SMA gitu kan, yang masih terbilang ya masih pengangguran, masih pengen cari kerja, bingung mau kerja apa, apakah bisa langsung jadi orang kaya. Nah, ini Mas Arif pemikiran beda nih. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang dengan bisa bekerja dari rumah aja nih. Nah, ini sebuah potensi yang bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua nih, teman-teman. Mungkin kalau aku bisa spill sedikit ya tentang apa sih Mas Ales itu biografinya gitu kan, aku bisa lihat di sini. Beliau ini sudah banyak apa ya berjalan untuk bug bounty-nya dari Google juga tahun 2021, terus menjadi top one white hat Alibaba.com, terus juga menjadi top 2-nya juga white hat Alibaba.com, sampai juara 2 tingkat nasional kompetisi bug bounty tahun 2023 nih. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya untuk penghargaan-penghargaan yang didapat sama Mas Ales nih. Mungkin karena aku juga nggak mungkin spill semuanya, biar nanti Mas Ales yang menyampaikan ya, biar lebih keren lagi nih.
Nah, oke Mas Ales, karena kita perlu foto bersama nggak nih Mas Danang? Kayaknya Ayo, ayo, butuh. boleh, 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 Kita boleh. biar ada dokumentasi sama Mas Ales nih. Boleh untuk teman-teman yang lain untuk bisa di open cam kita lakukan foto bersama. Teman-teman yang lain boleh open cam. Oke, udah kelihatan jelas ya. Oke, aku langsung hitung aja nih untuk sesi foto bersamanya. Aku hitung satu, dua, oh, malu Kak. Duh, kenapa malu? Aku hitung ulang lagi ya ke distract sama yang malu tadi. Satu, dua, tiga. Oke, ntar ya. Aku eh, ini baru foto slide pertama ya. Lanjut lagi. Ini yang slide kedua. Sebentar. Nah, ini slide kedua. Aku hitung lagi. Satu, dua, tiga. Nah, lalu aku lanjut di slide ketiga. Nah, di slide ketiga nih udah mulai sepi ya. Mungkin sampai slide kedua aja sih nggak apa-apa. Nah, boleh teman-teman yang pengen bertahan dengan on cam-nya silakan dan yang pengen bertahan dengan off cam-nya dipersilakan juga ya teman-teman. Karena udah ada Mas Ales juga, mungkin waktu dan tempat aku persilakan Mas Ales untuk mengambil session atau memberikan acara pada malam hari. Silakan Mas Ales. Terima kasih Mas atas kesempatan yang diberikan. Eh, ini bisa izinkan apa namanya share screen. Bisa nggak Mas Ales share screen-nya? Oh, udah, harusnya bisa nih. Udah close dia. Oh iya sudah Mas. Baik, bisa kelihatan apakah sudah terlihat? Kelihatan Aman Mas Mas. Ales, aman. Aman, aman, aman. Oke, oke langsung saja kita mulai ya. Yang pertama saya akan membahas tentang perjalanan karir Bug Bounty. Yang kedua tentang peluang karir dan networking. Ketiga elemen HTML dan eh, setelah elemen HTML baru kita masuk ke XSS karena memang saya ini lebih fokus di XSS. Sekitar 50% temuan bug saya itu ada kerentanan XSS dan CSRF, IDOR juga sekitaran 30% untuk IDOR. Nah, jadi saya itu profil singkat saya itu tahun 2022 saya mendapatkan penghargaan top 2 Whitehead Alibaba.com dan saya diundang oleh Alibaba Security Response Center untuk menghadiri acara bukan acara ya konferensi Alibaba Whitehead. Nah, pada tahun selanjutnya di tahun 2020 eh, tahun sebelumnya saya di Google saya mendapatkan penghargaan juga tentang bug bounty. Saya mendapatkan penghargaan. Nah, di sini saya melaporkan 1.000 kerentanan di pemerintah Indonesia
Yang saat ini teman-teman yang sudah biasa melaporkan bug pasti sudah tahu. Saya melaporkan 1.000 kerentanan di program CISR pemerintah Indonesia, antara lain adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya melaporkan di pemerintah pusat, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ada Kominfo, ada Kemenkes, dan Kementerian PPN atau Bappenas. Untuk pemerintah daerah sendiri, saya melaporkan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada juga pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, dan eh, pemerintah kota dan pemerintah pemerintah kabupaten. Yang kedua, saya melaporkan kerentanan paling banyak yang saya laporkan. Yang kedua adalah di Alibaba Security Response Center. Saya menemukan lebih dari 100 kerentanan, antara lain di Alibaba.com, AliExpress, dan Lazada. Jadi pada saat umur 14 tahun itu saya mencari bug yang pertama di BSSN dan selanjutnya saya mencoba memberanikan diri untuk terjun di Alibaba.com dan puji Tuhan saya mendapatkan sekitar 10 kerentanan di Alibaba.com dan itu membawa saya menjadi peringkat kalau nggak salah peringkat 7 dari 138 hacker di dunia. Yang ketiga, laporan laporan kerentanan yang paling banyak saya laporkan adalah di Google. Saya melaporkan lebih dari 10 kerentanan di Google dan di YouTube yang saat ini adalah eh, akuisisi dari perusahaan Google. Jadi, tapi kalau teman-teman lihat ada beberapa POC saya ada di channel YouTube saya upload mengenai kerentanan IDOR yang memungkinkan pengguna biasa untuk melihat komentar yang video yang hanya bisa diakses oleh anggota atau member. Yang dimana kita harus membayar membership untuk bisa mengakses video dan komentar tersebut. Yang keempat, yang kerentanan yang paling banyak saya laporkan itu ada di program Samsung. Saya melaporkan 9 kerentanan. Mayoritas kerentanan adalah kerentanan XSS dan eh, kerentanan paling banyak kedua adalah CSRF. Nah, kerentanan lainnya yang saya laporkan adalah di universitas-universitas. Ada universitas luar negeri, antara lain Harvard University dan University of Cambridge. Ada juga dari dalam negeri, antara lain Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan dari melaporkan bug-bug atau celah keamanan di website atau aplikasi. Ini mayoritasnya adalah eh, pemerintah Indonesia, guys. Teman-teman bisa lihat di sini ada BSSN, ada Harvard dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya lanjut saja karena eh, waktunya sangat singkat. Nah, pada tahun 2023 saya dapat kesempatan melalui Wali Kota Bitung, Bapak Moritz Mantiri. Saya mendapatkan kesempatan untuk dibimbing langsung oleh Profesor Yonas Surya, PhD. Dan juga saya bersyukur saya dengan teman saya, Pak Dava, beliau adalah salah satu eh, salah satu student teknik elektro terbaik di Universitas Indonesia dan kami berdua mendapatkan kesempatan belajar langsung dengan Profesor Benjamin Ko, PhD. Beliau adalah profesor dari MIT dan saat ini eh, status beliau adalah Associate Professor di Tsinghua University. Saya bersyukur juga dari Profesor Yohanes Surya, saya mendapatkan banyak kesempatan dan peluang-peluang lain, seperti saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, eh, antara antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Profesor Satrio yang statusnya adalah mantan Rektor UI dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sekian perkenalan singkat saya. Untuk pertama saya mencoba untuk agar supaya teman-teman bisa mengetahui tentang elemen HTML terlebih dahulu, biar nantinya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana XSS ke depannya. Di sini teman-teman lihat ada tag font. Di dalam tag font ini ada terdapat opening tag. Opening tag itu adalah font sama dengan font spasi color sama dengan breadth. Nah, di dalam opening tag terdapat atribut. Atribut yang dimaksud di sini adalah color sama dengan breadth. Nah, di dalam atribut ini ada terdapat value. Value yang artinya eh, warna 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 fontnya adalah berwarna merah. Kan saya ngantor Dinda soalnya. 45 nggak sih harusnya? Harusnya 45 itu. Text Sorry, hacker sorry. di sini ya. Text hacker di sini yang dimaksud adalah konten, dan yang terakhir adalah closing tag. Nah, teman-teman bisa screenshot dulu atau ambil gambar sementara agar supaya teman-teman bisa pelajari, atau bisa juga di akhir, kalau tidak teman-teman tidak sempat, bisa juga di akhir video kami akan membagikan PPT yang saat ini saya presentasikan. Nah, di sini adalah eh, eksploitasi saya. Ini saya coba dulu untuk memasukkan tag font yang tadi untuk kalau ini ya teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia dia rentan, nanti dia akan teks hacker ini akan berwarna merah ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh kalau di obrolan daring, misalnya di Messenger atau WhatsApp. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau misalnya websitenya atau aplikasinya rentan itu terhadap XSS, nantinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini POV-nya sebagai penyerang, saya mengirimkan pesan apa kabarmu, tapi kabarmu itu saya tambahkan tag font yang berwarna merah, lalu saya kirimkan kepada korban, yang nantinya kabarmu itu akan menjadi warna merah. Ini jika dia memang benar-benar rentan, dia hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Next. Nah, saat ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengidentifikasi muatan XSS atau payload XSS. Yang pertama ada IMG SRC, yang kedua adalah text script, dan yang ketiga adalah tag href. Ini hyperlink ya guys. Oke, sekarang kita identifikasi dulu tentang tag IMG. Nah, di sini teman-teman lihat IMG itu sama dengan image, sedangkan SRC sama dengan source. Nah, source ini value-nya adalah X, yang artinya sumbernya itu yang kita ambil adalah X. Jadi ini sumbernya tidak valid ya teman-teman. Karena yang sumber yang valid itu adalah HTTPS terus titik dua slash slash www.website.com terus slash baru itu file gambarnya. Tapi ini di sini saya pakai X. Nanti kita identifikasi kenapa pakai X ya. Nah, di sini ada atribut juga, atribut on error sama dengan alert. Nah, di sini teman lihat on error itu adalah event. Event dari, kalau teman-teman lihat ada seperti tadi ada ref. Ref itu bukan bagian dari event ya teman-teman. Itu adalah atribut name. On error juga atribut name, tapi on error ini adalah bagian dari event handler. Nah, event handler itu ada on error, ada on click, dan on mouse over. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman pakai yang event on click, nanti teman-teman klik, baru nanti akan keeksekusi pop-up alert-nya ini. Nah, di sini teman-teman lihat pop-up box-nya ini, selain alert, ada juga prompt, ada juga confirm. Nah, alert ini masuk di bagian JavaScript. Jadi, eh, teman-teman bisa inject
JavaScript untuk steal cookie atau steal mencuri data-data informasi sensitif lainnya, bisa juga teman-teman inject melalui script JavaScript yang uh, teman-teman mau targetkan kepada korban. Nah, teman-teman bisa screenshot dulu. Lihat. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini saya validasi terkait kenapa tadi saya menggunakan eh, on error SRC sama dengan X. Nah, di sini teman-teman lihat di sebelah kanan ada gambar sah. Ini ada gambar Google yang dimana ini referensinya ini sah ya teman-teman. Sedangkan yang di bawah ada gambar tidak sah yang itu addressnya yaitu adalah X. Teman-teman lihat ini lab saya sendiri yang saya buat di localhost. Di sini saya memasukkan payload yang tadi namun menggunakan eh, sumber yang sah ya teman-teman. Jadi sumbernya ini valid. Nah, terus saya pakai atribut on error, event on error. Jadi teman-teman lihat di sini tidak akan keluar pop-up. Kenapa? Karena gambar ini sah. Gambar ini sah. Jadi dia tidak keluar pop-up. Sedangkan yang kita gunakan adalah event on error. Jadi kalau gambarnya tidak error, dia tidak akan keluar pop-up alert, prompt dan confirm. Teman-teman lihat kan? Dia langsung tereksekusi seperti ini. Dia keluar gambar tapi tidak keluar pop-up. Nah, di sini saya coba menggunakan uh, sumber yang tidak sah, yaitu X. Nanti teman-teman lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman. Di sini saya menggunakan sumber X yang dimana sumber ini tidak sah. Jadi otomatis dia akan uh, mengeksekusi JavaScript pop-up alert ini. Nah, ini teman-teman lihat tidak ada gambar di sini. Next. Nah, nah ini adalah gambaran uh, kenapa dia tidak sah karena yang ini adalah sumber yang benar-benar sah ya teman-teman. Jadi payload ini tidak error. Jadi dia nggak membalikan. Nah, di sini ada yang kedua ada payload yang error, muatan yang tadi sebelumnya yaitu img source sama dengan X. Nah, nanti dia akan merespon sebagai on error di sini ya teman-teman. Nanti setelah dia merespon on error, barulah dia akan mengeksekusi JavaScript pop-up alert box ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa menggunakan event on error, bukan on click. Nah, ini alasannya, salah satunya adalah event on error itu tidak perlu ada interaksi. Jadi teman-teman ketika teman-teman inject XSS, itu dia langsung tereksekusi ya teman-teman. Kalau memang gambarnya sumbernya dari X, dia langsung tereksekusi. Jadi kemungkinan target terkena hack itu lebih besar dan mudah. Karena di bug bounty itu ada yang namanya probabilitas. Teman-teman nyerang orang lain itu walaupun dampaknya besar tapi probabilitasnya kecil, ya sama saja bohong kan. Jadi selain dampaknya besar, probabilitasnya juga besar, itu biasanya bounty-nya lebih tinggi. Nah, ini alasannya kenapa tidak menggunakan on click. On click itu target korban harus mengklik gambar terlebih dahulu. Jadi nantinya ketika target mengklik gambar itu kan artinya ada interaksi. Target harus melakukan interaksi yaitu mengklik gambar untuk memicu JavaScript pop-up alert ini. Jadi ini dampak probabilitas bukan dampak probabilitasnya lebih besar, lebih kecil. Jadi kemungkinan korban untuk terkena hack itu sangat kecil ya, karena harus mengklik gambar tersebut dulu. Kalau on mouse over sendiri itu target korban harus menggerakkan mouse di atas gambar terlebih dahulu. Jadi uh, kursornya teman atau kursornya korban itu harus digerakkan di gambar tersebut untuk memicu JavaScript alert box ini. Nah, di sini ada banyak sekali event. Teman-teman bisa lihat ada event on after print, ada event on after script execute, dan lain sebagainya.
Nah, event-event ini disesuaikan dengan tag-nya ya teman-teman. Karena kalau tag-nya berbeda juga, dia tidak akan tereksekusi karena misalnya teman-teman pakai tag BR atau brick row. Nah, itu kan nantinya akan ada jarak satu baris itu brick row. Teman-teman menggunakan event yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan tag tersebut, itu tidak akan tereksekusi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga dengan tag yang teman-teman pakai. Misalnya tagnya on click, teman-teman pakai eh, yang ada kontennya misalnya. Misalnya eh, tag phone, nah itu kan ada konten. Kontennya itu yang pastinya adalah misalnya kayak tadi ya, tulisan hacker. Nah, teman-teman pakai on click terus sama dengan alert. Nanti teman-teman klik teks hacker itu akan muncul eh, alert pop up alert tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan identifikasi juga ya. Ini sebenarnya saya singkat saja karena memang ini tidak perlu banyak identifikasi sama saja. Ya, seperti ini. Nah, ini saya akan banyak identifikasi terkait muatan ini karena memang ada banyak cara untuk membypass muatan muatan untuk melewati WAF ya teman-teman. Ada juga yang dari Cloudflare, ada juga dari Amazon dan yang Alibaba WAF 405 juga. Nah, di sini opening tag A ini adalah anchor ya teman-teman, tag anchor namanya. Sedangkan attribute ref, name attribute ref ini artinya hypertext reference. Value-nya itu adalah JavaScript karena URI itu memungkinkan kita untuk mengakses JavaScript ya teman-teman. Jadi teman-teman masukkan value-nya JavaScript sama titik dua alert itu bisa mengeksekusi alert ya teman-teman. Nah teman-teman lihat di sini. Sedangkan klik adalah konten. Jadi teman-teman harus mengklik agar supaya uh, dia mengeksekusi address JavaScript ini untuk memicu alert ya teman-teman atau pop-up alert ini. Yang terakhir adalah closing tag A. Nah, ini adalah tips untuk bypass XSS. Teman-teman harus perhatikan ini karena memang ini sangat sulit ya untuk walaupun saya jelaskan tapi memang butuh fokus dan jam terbang juga biasanya. Nah, di sini bagaimana saya bisa melewati banyak web application firewall atau WAF seperti Cloudflare, WAF 405, WAF Akamai, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara-caranya. Yang pertama, teman-teman lihat di bagian warna merah itu adalah spasi ya teman-teman. Spasi itu bisa teman-teman ganti. Misalnya persen 0A, teman-teman bisa ganti spasinya jadi persen 0A, atau persen 0C, atau persen 0D, atau persen 09, atau plus, atau slash bintang-bintang slash. Nah itu teman-teman bisa ganti seperti itu ya teman-teman. Untuk melewati waf-waf tadi, waf-waf yang eh, eh, di terpasang di website-website atau aplikasi ya teman-teman. Misalnya Cloudflare. Teman-teman bisa lewati dengan cara-cara seperti ini karena ada beberapa filter itu yang memang bisa kita kelabui ya atau bisa di bypass. Nah, terus teman-teman bisa ganti ya href ini teman-teman bisa ganti huruf besar huruf kecilnya itu dibeda-bedakan. Ini biasanya filternya saya sering juga ganti pakai ini tidak terdeteksi oleh web application firewall ya teman-teman. Lalu di sebelum sebelum sama dengan atau sesudah F, huruf F, itu teman-teman bisa tambahkan persen 0A juga, persen 0C, persen 0D, persen 09, dan spasi dan plus ya teman-teman. Kalau plus itu sebenarnya fungsinya sama dengan spasi, tapi eh, beberapa WAF itu tidak bisa mendeteksi ya teman-teman. Nah, untuk double quote tadi teman-teman bisa pakai single quote atau tidak pakai sama sekali juga bisa. Tergantung teman-teman coba ada website yang memang WAF-nya itu memungkinkan teman-teman itu harus single quote atau tidak perlu pakai quote sama sekali juga. Itu tergantung WAF-nya ya teman-teman.
karena tiap WAV itu beda-beda. Nah, di bagian pertengahan antara huruf A dan V itu, antara JavaScript, teman-teman bisa menambahkan juga sama dengan yang saya katakan tadi, persen A, persen D, dan seterusnya itu teman-teman bisa sisipkan di bagian huruf A dan huruf V ya teman-teman. Jadi nantinya itu tetap bisa tereksekusi walaupun sudah banyak sekali simbol-simbol dan eh, bypass yang kita tambahkan di sini ya teman-teman. Nah, kata JavaScript ini bisa teman-teman ganti juga dengan JA, terus ini pakai HTML encode. Nanti HTML encode itu terus A-nya besar, SC-nya. Ini saya sebenarnya J besar, J kecil, A besar, V kecil, A besar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ubah untuk mengelabui website WAF-nya ini. Agar supaya tidak bisa terdeteksi. Untuk teman-teman bisa laporkan ke rentan XSS ya. Nah, di sini juga column-nya ini atau titik dua, teman-teman bisa pakai URL encode atau HTML encode. Teman-teman bisa gunakan itu untuk melewati WAF. Alert juga teman-teman bisa ganti ke prom atau confirm. Ini untuk karena ada beberapa uh, web developer atau security atau tim keamanannya itu terkadang karena mereka terlalu fokus dengan beberapa beberapa apa namanya payload umum seperti ini. Ini kan sama dengan spasi ref ini adalah payload umum. Nah, namun mereka lupa memfilter pop-up prom dan confirm ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba untuk jika teman-teman mencoba payload awalnya menggunakan pop-up alert, namun terdeteksi oleh WAF, teman-teman bisa ganti prom atau confirm juga. Nah, di bagian pertengahan antara alert dan dalam kurung satu ini, teman-teman bisa sisipkan juga slash bintang-bintang slash atau slash bintang apapun, bintang slash ya teman-teman. Apapun itu teman-teman bisa ganti terserah. Terserah teman-teman. Teman-teman mau tambahkan simbol atau apa, itu tetap bisa tereksekusi ya teman-teman. Baru setelah itu ada tab di situ dan new line. Teman-teman bisa sisipkan juga di tengah-tengah antara alert dan dalam kurung satu ya teman-teman. Nah, dalam kurung satu ini teman-teman bisa ganti dengan eh, petik miring. Jadi teman-teman biasanya kan orang-orang itu kalau lihat XSS kan biasanya mereka pakai dalam kurung satu ya. Tapi sebenarnya kalau petik miring itu tidak bisa dokumen domain. Jadi kalau teman-teman tuh ganti satunya menjadi dokumen .domain itu tidak akan menimbulkan apa namanya domainnya teman-teman ya. Jadi akan keluar eh, dokumen domain sebagai tulisan ya teman-teman, bukan sebagai domainnya. Baru di sini sebenarnya tag A itu tidak perlu ditambahkan karena itu hanya untuk menutup eh, konten ya teman-teman. Misalnya konten klik yang nantinya kalau teman-teman tidak tutup, nantinya nantinya dia akan lanjut sampai ada tutup tagnya itu ya teman-teman. Nah, di sini adalah warna merah. Warna merah ini akan saya tambahkan, akan saya satukan di payload ini. Jadi teman-teman akan lihat yang warna-warna merah ini akan saya satukan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, nah jadinya akan seperti ini payloadnya. Nah, ini teman-teman lihat ini sangat sangat memusingkan karena ini adalah gabungan. Kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau teman-teman tahu alurnya kenapa seperti ini, ya, ini adalah gabungan dari uh, bypass yang tadi saya lakukan ya teman-teman dari payload yang Ahref sama dengan JavaScript ini. Nah, ini adalah percobaan yang saya lakukan. Di sini saya mencoba juga untuk memberitahukan kepada teman-teman agar supaya lebih ketika teman-teman menginjek payload XSS, teman-teman injek saja uh, di address ya teman-teman, jangan di uh, apa namanya input. Karena kalau kita injek di input biasanya akan
terencode juga eh, hasil injeksi kita ya teman-teman, seperti ini. Hasilnya untuk yang tidak terencode sama saja, tapi teman-teman lihat ini saya akan copy yang hasil bypass tadi. Teman-teman lihat saya akan copy di input. Nah, nah di sini kita tidak bisa mengeksekusi JavaScript ya teman-teman karena di URL-nya itu terencode. Nah, ini saya saya masukkan di URL. Nah, dan bisa ya teman-teman. Teman-teman lihat, ini adalah hasil bypass yang saya lakukan tadi ketika saya inject di URL ya teman-teman. Kalau di input tadi teman-teman sudah lihat, saya coba dan tidak bisa karena itu beberapa eh, beberapa huruf itu terencode seperti persen itu dia akan berubah menjadi persen 25 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan suatu obrolan dari hacker, bagaimana hacker mencuri data dengan memanfaatkan kerentanan XSS ya teman-teman. Ini ada di fitur obrolan. Nah, yang pertama ini adalah beberapa contoh yang saya sering temukan di Alibaba ya teman-teman. Di fitur message-nya itu, fitur saling mengirim pesan itu. Jadi saya itu membuat dua akun sebagai peneliti keamanan atau penetration tester itu. Teman-teman harus menyerang diri teman-teman sendiri ya teman-teman. Jangan teman-teman menyerang user lain karena itu memang ilegal. Jadi teman-teman bisa buat dua akun terlebih dahulu untuk menyerang akun teman-teman yang lainnya. Nah, di sini otomatis kan kalau kita kirim link seperti itu kan si eh, korban ini bertanya-tanya. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas itu saya tambahkan simbol ini sebagai POV dari attacker ya guys atau penyerang. Nah, baru setelah itu penyerang menuliskan script untuk mencuri data data pengguna dari si korban ya teman-teman. Di sini testing terus text script dengan atribut src sama dengan value-nya malicious.com slash curidata.js. Nah ini nantinya JavaScript ini dia akan mengeksekusi untuk mencuri data dari korban ini atau data dari si target ini, teman-teman. Nah setelah dikirim, nanti dia akan timbul seperti ini ya teman-teman. Jika rentan, script yang tadi kita injeksikan itu tidak akan timbul. Dia akan teman-teman bisa lihat, tapi teman-teman harus lihat dari source code-nya. Jadi dia hanya akan timbul text testing aja ya teman-teman. Nah, nah ini dari POV-nya sebagai korban ya teman-teman. Dari POV sebagai korban. Nah, teman-teman lihat ini si penyerang tadi yang pertama teman-teman lihat ini penyerang kan mengirimkan link www.site.com/profile ID victim. Jadi di sini teman-teman lihat ID-nya itu adalah victim, tapi si penyerang ini tidak bisa melihat profil korban karena eh, disembunyikan ya teman-teman, hanya si korban yang bisa melihat atau diprivasikan. Nah, jadi si penyerang ini mengirimkan link tersebut yang di mana si profilnya korban ini hanya bisa dilihat oleh korban. Nah, setelah itu, setelah korban melihat profilnya, korban kan bingung kenapa dia mengirimkan apa namanya? Kenapa dia mengirim pesan tentang profil gitu kan? Padahal di POV-nya si penyerang itu profilnya tidak timbul atau tidak tidak muncul lah. Namun si korban ini di POV-nya si korban profilnya ini muncul ya teman-teman. Ini sering kali saya temukan di Alibaba. Udah lebih dari 10 bug saya nemukan seperti ini terus ya teman-teman. Tapi ada fitur-fitur berbeda juga yang sudah di fix. Nah, baru setelah itu si target bertanya-tanya, ini kenapa ya dia dia mengirimkan box yang berisikan profil si korban. Nah, setelah itu ternyata si penyerang ini mengirimkan skrip tadi ya teman-teman, skrip ini. Nah, baru setelah si target ini melihat si apa namanya, melihat pesan si korban ini, otomatis data-datanya langsung terkirim ya teman-teman. Karena eh, jika itu apa namanya websitenya rentan terhadap XSS, otomatis
data yang diinjek data korban ini akan langsung terkirim ke eh, websitenya si korban ya teman-teman melalui eh, script yang diinjeksikan tadi. Oke, seperti itu saja. Teman-teman yang ingin bertanya atau kebingungan tadi bisa langsung tanyakan. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya juga eh, terkait hal personal tapi tidak terlalu sensitif seperti berapa hari dalam satu hari berapa lama saya spend time untuk cari bug atau mungkin dalam sehari saya nemu bug berapa itu juga bisa. Iya, keren banget Silakan. ya. Dari Mas Alesnya banyak sekali ilmu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita dengar ya, karena pengalaman beliau cukup menarik ya. Tadi aku lihat dari kayak live hunting kecil-kecilan lah, bagaimana menemukan sebuah kerentanan. Nah, tadi kalau teman-teman pengen nanya gitu kan, kita nanti akan buka beberapa pertanyaan ya, karena pertanyaan ini kita random, baik itu secara, tolong dihapus ya. Kalau enggak nanti kita keluarin untuk peserta yang tidak kooperatif. Oke, nah kita boleh buka pertanyaan. Sebelum pertanyaan itu kita mulai, aku izin ingatin pertama ya. Jadi ini teman-teman udah hadir juga bahwa sertifikat linknya kita akan kirim di akhir acara. Kita akan buka kurang lebih 10 menit. Pengirimannya, teman-teman tidak usah tanya WA admin atau segala macam. Kita akan kirim maksimal, sebenarnya kita buat 3 hari kerja. Dan maksimal kita kirim di hari Kamis. Tapi kalaupun ada halangan bisa lebih dari waktu tersebut. Karena memang kita lagi, kalau sertifikatnya atau ada terkendala dari hal yang kita tidak harapkan, bisa jadi lebih dari hari yang sudah kita tentukan. Seperti itu ya teman-teman. Link tidak akan kita kirim melalui WA admin. Kita akan kirim hanya di chat Zoom yang bertahan sampai di akhir session. Oke ya. Nah, aku ingatkan kembali teman-teman untuk di batch 11 ini kita masih buka dan kelas kita akan mulai di tanggal 11 November. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk bisa join, bisa daftar, bisa ketemu langsung sama Mas Surut Bakar dan 8 mentor yang lainnya, salah satunya ada dari BSSN mentornya. Jadi teman-teman boleh langsung daftar di web Merdeka Cyber ya teman-teman. Jadi langsung join, langsung daftar atau boleh nanti WA admin untuk bertanya seputar kelas di Merdeka Cyber. Oke, kita buka pertanyaan. Nanti teman-teman boleh raise hand ataupun nanti boleh di kolom chat ya. Jadi nanti teman-teman kita pilih nanti di kolom chat. Kalau pengen di raise hand pun boleh nanti kita langsung bukakan untuk mic-nya. Itu. Oke, pertanyaan pertama mungkin kita langsung bisa pilih ya teman-teman. Hmm, boleh nih Mas Alex, aku izin bacakan untuk dari pertanyaan dari Mas Zaki. Mas mau nanya kalau proses scripting itu biasanya itu bisa dicarinya fitur apa aja sih Mas? Bisa dicek lewat mana aja? Oke, pertanyaan menarik nih. Nah, untuk ini pengalaman saya ya teman-teman, karena setiap pengalaman itu ya beda-beda ya hasilnya. Dan ini yang pengalaman saya sering nemu bug. Yang paling sering itu di pencarian, yang pastinya. Terus yang kedua itu di pencarian kan biasanya ada fitur-fitur filter ya teman-teman. Entah itu filter by, misalnya kita cari di pencarian Shopee atau Tokopedia, itu kan ada filter by harga, atau ada filter by produk jenis produknya, atau ada filter by apa namanya, filter by perusahaan atau apalah segala macam. Itu teman-teman bisa tambahkan melalui parameternya, bisa inject XSS-nya melalui situ ya teman-teman. Dan yang kedua juga itu teman-teman bisa lihat ada fitur obrolan seperti yang tadi saya tunjukkan. Fitur obrolan juga ini sangat sering ada kerentanan XSS ya teman-teman. Hanya saja kerentanannya tidak tidak teman-teman injek seperti ini ya. Saya contohkan ini di sini. Ini payload umum ya yang saya gunakan.
Nah, di sini teman-teman lihat ini kan pilot umum. Di sini rentan ya teman-teman. Tapi kalau kalau di obrolan daring seperti yang tadi saya jelaskan, itu biasanya mereka harus ada WAF seperti WAF-WAF Cloudflare gitu itu teman-teman harus harus bermain encode decode juga ya teman-teman. Entah HTML di encode atau URL atau teman-teman harus kelabui lah dengan bagaimana caranya. Misalnya teman-teman lihat di sini, saya akan perbesar lagi. Nah, di sini teman-teman lihat ini kan payload umum nih. Saya bisa tambahkan seperti ini untuk bypassnya. Nah, bisa kan? Atau teman-teman bisa seperti ini nih. Misalnya, maaf teman, Eh, tidak bisa. Ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan seperti yang saya jelaskan tadi yaitu slash. Atau teman-teman bisa seperti tadi apapun di sini kan saya jelaskan bisa teman-teman tambahkan apapun misalnya. Nih, teman-teman tambahkan simbol juga bisa misalnya underline atau min. Nah, bisa. Atau teman-teman di sini nih, eh, di akhir, saya lihat dulu source code-nya. Oke, di sini saya pakai muatan yang tadi ya teman-teman. Atau teman-teman yang mau request muatan atau payload XSS yang nantinya untuk saya bypass bisa juga di komen di pertanyaan selanjutnya. Ini untuk yang tadi ya teman-teman. Nah, ini kan full nih. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan space-space ini ya teman? Ini ada space di sini. Terus di sini juga ada space. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini bisa teman-teman juga gunakan 0A atau 0D nih. Ini. Tunggu ya. Oh, mohon maaf ya teman-teman. Saya lupa perhatikan ternyata dia di URL-nya ini terencode ya teman-teman. Jadi kita harus encode melalui URL di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sangat kecil ya tulisannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga ada beberapa yang saya lihat muatannya itu dia seperti ini ya teman-teman. Ada atau seperti ini, seperti ini. Terus kita mulai seperti ini. Nah, itu saya jelaskan lagi. Nanti saya buka dulu. eh, nah, ini di input. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di sini adalah XSS jika kita menemukan kerentanan di input ya teman-teman. Nah, ini saya belah layar dulu. Sini. Terus oke. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kalau kita menggunakan muatan yang tadi, seperti ini tidak akan tereksekusi ya teman-teman. Kenapa? Karena muatan ini yang di hasil pencarian ini sudah di-encode. Sedangkan yang di input ini masih bisa kita inject ya teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman tambahkan di sini. Double quote dan eh, apa ini namanya? Kurang dari. Teman-teman bisa tambahkan ini.
dia bisa bisa terinjeksi ya teman-teman. Itu karena saya lihat dulu source code-nya. Teman-teman itu masih ada di dalam value ya teman-teman. Masih ada di dalam atribut value teman-teman lihat di sini testing. Nah, yang rentan itu bukan di bagian hasil pencarian. Yang rentan bukan di sini ya teman-teman, tapi di sini ya, di dalam tag input. Jadi bagaimana cara untuk keluar dari tag input? Ya kita tambahkan seperti tadi ya teman, seperti ini. Nah, ini kan sudah keluar nih, sudah keluar dari tag input. Nah, tinggal kita tambahkan muatan XSS-nya. Nah, coba ya kita lihat hasilnya. Nah, tereksekusi ya teman-teman. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Zaki untuk pertanyaannya dari mana tadi untuk proses scripting tuh kita cari apa aja, terus kita bisa injek dari mana aja banyak ya. Mungkin dari kolom chat atau kolom searching dan macam-macam. Pokoknya yang bentuknya inputan itu harusnya kita bisa coba untuk semua kemungkinan. Kalau biasanya proses scripting tuh udah di apa ya, udah coba di filter gitu kan sama developernya, tapi kita bisa akalnya tadi dari slash atau dari tanda apa namanya kayak tanda-tanda spesial gitu kan dari spesial karakter yang kita bisa modifikasi seperti itu. Yang raise hand boleh teman-teman yang kalau bertanya, kalau ada yang pengen raise hand bertanya langsung boleh juga. Oke, ini ada Mas Ahmad Dhani Saputra. Ini boleh Mas Amin untuk open cam dan perkenalan dirinya. Udah bisa ngobrol Mas? Oke, cek cek Silakan. cek cek Ya, cek tes tes. Dengar nggak open mas? cam Mas Denis. Oke boleh mas. Cek 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 dengar nggak? Ya, Ya, silakan. kedengaran. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Danius Putra nih, Mas Alessandro. Ini mau nanya nih Mas, sebelumnya mohon maaf. Kan biasanya ada tuh enkripsi enkripsi di dalam XSS itu biasanya yang aneh-aneh tuh ya. Ada yang waktu itu Iya. saya lihat dari alfabet kalau nggak salah waktu itu yang di LinkedIn. Dan itu saya coba tuh bisa. Nah itu kira-kira mekanisme dia tuh bisa tereksekusi itu karena apa ya Mas? Mungkin itu aja. Terima kasih. Eh, jadi sudah difilter tapi masih bisa dieksekusi ya teman-teman. Seperti itu ya? Atau seperti apa ya Mas Danis? Ya, Mas Denis. Oke. Dia itu sudah terfilter nih Mas di dalam sisi kalau misalnya kita naruh script itu udah terfilter. Pokoknya semuanya udah terfilter. Tetapi ada cara bagaimana dia itu dia menggunakan bahasa yang aneh begitu ya. Itu masih bisa tereksekusi dia Mas Alessandro. Itu kira-kira gimana tuh Mas? Hmm, menarik nih. Jadi dia di source code-nya udah terfilter, tapi setelah dia eh, menggunakan cara-cara itu, dia bisa melewati filter ya. Tunggu ya, saya coba lihat XSS filter dulu. Ini labnya ini saya bikin sendiri ya teman-teman. Jadi saya juga sering meneliti XSS, bikin-bikin penelitian untuk melewati. Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini yang saya filter filter adalah tunggu ya, yang mana? Ini ya, XSS filter. Let's tunggu ya, saya cek. Tunggu ya.
Nah, ini adalah salah satu contoh XSS without grade. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau saya masukkan simbolnya yang ini, less than ini, dia tunggu ya. Oke. Jadi mungkin seperti ini yang Mas Danis maksudkan tadi, yang mungkin bisa saya perkirakan ya, karena saya tidak tahu sumbernya dari mana dan juga saya belum testing langsung. Jadi ini saya hanya memperkirakan saja. Jadi hasilnya kalau menurut saya seperti ini ya. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman masukkan greater than di sini. Di sini kan eh, tidak timbul ya teman-teman greater than-nya. Teman-teman bisa lihat hasilnya tidak ada greater than, padahal di input saya masukkan greater than di sini. Nah, sedangkan hasilnya tidak ada greater than. Nah, ini saya bisa bypass menggunakan test fetch on load alert dan eh, slash slash ya, double slash ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bisa ke eksekusi karena kenapa? Karena tunggu. Karena eh, bolt B ini closing tag bolt ini dia akan masuk di bagian value dari event on load. Jadi otomatis dia akan walaupun tidak ada end tag di sini atau greater than yang saya maksudkan tadi, greater than ini ya teman-teman. Ini walaupun tidak ada tapi dia bisa mengeksekusi karena tag closing tag bolt ini dia masuk di bagian eh, apa namanya value dari event on load ini. Jadi dia langsung tersambung ya teman-teman. Teman-teman lihat ini tersambung, tidak berbeda. Tapi awalnya berbeda. Kalau kita lihat di awalnya ini, nih. Nah ini awalnya kan tidak tersambung, nih. Tidak, ini berbeda ya teman-teman. Ini tag bold dan ini adalah kontennya. Ini closing tag bold. Nah, namun karena saya tambahkan apa namanya? Saya tambahkan apa namanya? Double slash di sini, dia akan langsung mengambil closing tag bolt ini untuk masuk di bagian value dari event. Jadi teman-teman lihat tag boltnya ini langsung tidak tidak terdapat closing tagnya karena dia langsung masuk di event ya teman-teman. Dia masuk di bagian event. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Danis untuk proses scriptingnya tadi. Kita masih sampai jam 21.30 ya untuk sesi pertanyaannya. Selebihnya nanti baru aku share untuk sertifikasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya aku random ya, teman-teman. Jadi karena ini yang banyak, yang nanya juga cukup banyak. Oke, ini mungkin pertanyaan cukup menarik dari Mas Andrian. Mas Ales, untuk memitigasi risiko serang proses scripting dalam aplikasi yang menggunakan framework JavaScript modern seperti React, Angular, atau Vue.js. Mhm. Bagaimana cara memitigasi atau bagaimana dapat mendeteksi itu kan serangan tersebut dengan Kalau menggunakan dari saya sih, saya belum berpengalaman ya dengan oh, framework tadi, tapi saya akan coba jawab. Kalau misalnya yang umum, itu pastinya pakai apa namanya HTML special char ya teman-teman. Nah ini teman-teman lihat di sini ada HTML special char.
kalau saya hapus HTML spesial card-nya di sini, teman, ini kan XSS, hmm, apa? XSS not PHP. Oke. Atau teman-teman bisa pakai XSS filter. Ini yang sering saya pakai juga karena memang ada beberapa yang terkadang bisa dikelabui ya kalau kita. Oke, ternyata ada echo di situ. Saya tambahkan ada 2 echo ya teman-teman. Jadi dia error di line 12. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan. Jadi di sini kalau teman-teman tidak pakai apa namanya replace stringnya itu, di sini kan saya replace adalah less than dan greater than di sini. Di sini greater than-nya itu saya ubah ini less than-nya, ini greater than-nya. Ini saya ubah menjadi LT. Atau teman-teman bisa juga ubah ke terserah teman-teman maunya apa. Teman-teman bisa ubah di sini misalnya greater than-nya teman-teman ubah jadi test gitu. Less than-nya teman-teman ubah jadi test. Ini nantinya teman-teman lihat di sini akan jadi padahal saya masukkan kan di sini eh, less than ya teman-teman, tapi pada saat saya enter berubah jadi test. Karena di sini saya ubah jadi test. Nah, ini terserah teman-teman mau jadi apa. Atau teman-teman bisa seperti yang saya katakan tadi menggunakan eh, HTML apa namanya eh, spesial karya teman-teman. Jadi nantinya beberapa karakter spesialnya akan di encode. Jadi tidak bisa mengeksekusi serangan XSS. Ya itu saja yang saya bisa jawab karena saya tidak terlalu paham dengan framework tadi ya teman. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Yang jelas mungkin ya kemungkinan kalau bahasa pemrogram framework tersebut kurang lebih mungkin sama ya, tetap cara filter dari sisi code-nya itu apa aja yang pengen kita filter sehingga dari proses scriptnya itu bisa terfilter dengan baik gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mungkin bisa pilih ke Mas Egar ya. Mas Egar nih izin bertanya, mengapa pelaporan bug yang bertanggung jawab sangat gimana ya? Mengapa pelaporan bug yang bertanggung jawab sangat penting? Bagaimana Anda membangun hubungan dengan pihak vendor atau perusahaan setelah menemukan bug? Sebenarnya ini pertanyaannya sih tergantung teman-teman karena saya biasanya kalau lapor bug itu saya lapornya itu yang ada program bug bounty-nya atau seperti programnya ada VB atau CISAT. Nah itu sudah ada programnya jadi memang sudah disediakan program untuk melaporkan bug siapapun yang menemukan bug sudah disediakan program. Namun untuk vendor kerjasama dengan vendor saya belum pernah coba itu ya teman-teman. Ya. Oke ya, mungkin bisa menjawab intinya selagi mungkin ya kalau kita hubungan baik di awal lo yang penting saat kita nyari kerentanan seperti yang tadi aku sampaikan bahwa kita belajar sebuah etika, jangan merusak, jangan ngacak-ngacak webnya, cukup kalau nemu kerentanan cukup di report aja, jadi cukup dilaporkan aja, jangan ngacak-ngacak, jangan sampai kita report gitu kan, terus nggak ada respon seminggu 2 minggu, terus kita sebar luaskan datanya, terus kita acak-acak webnya, yang ada nanti bermasalah teman-temannya gitu. Intinya kalau emang dari sisi teman-teman report terus nggak ada feedback atau nggak ada progress, udah coba tinggalin, masih banyak website-website yang lain yang bisa teman-teman targetkan gitu.
Apakah, ntar aku pilih lagi ya. Yang raise hand boleh teman-teman untuk bertanya. Jadi ini nanti kita akan sampai jam 21.30 ya untuk sesi pertanyaannya. Selanjutnya mungkin boleh dari Mas Dwi Putranto ya. Bang mau nanya cara belajar cyber security di warnet itu gimana ya? Soalnya sempat dulu kebanyakan main game doang bisanya spek phishing. Nah mungkin tipsnya ini Mas supaya kita bisa belajar cyber security dari ya basic banget lah gitu kan apa aja yang mungkin kita butuhkan biar paham gitu. Mungkin bisa dijawab sama Mas Ales. Baik, sebenarnya ini pertanyaannya sangat umum ya teman-teman. Ya itu tergantung dari motivasi teman-teman kalian juga. Apakah teman-teman, bagaimana teman-teman bisa juga tetapkan dulu tujuan. Apakah memang benar-benar tujuan teman-teman itu teman-teman bisa fokus sampai akhir. Dan juga yang bagaimana teman-teman riset terlebih dahulu eh, apa namanya peluang karirnya teman-teman riset bagaimana ke depannya jangan hanya tentang bagaimana hari ini tapi ke depannya juga karena bisa jadi hari ini berkembang ke depannya turun atau hari ini eh, belum terlalu naik tapi ke depannya itu bisa banyak peluang ya teman-teman. Jadi teman-teman tetapkan tujuan dulu, baru itu teman-teman riset apakah memang peluangnya besar dan juga teman-teman bisa baca roadmap juga di apa namanya banyak. Saya biasanya baca roadmap itu dari referensinya teman-teman teman saya yang kasih itu. Biasanya saya kalau XSS sendiri saya baca di Brute XSS eh, apa artikel-artikelnya itu teman-teman bisa download Google terjemahan page. Jadi bisa lebih memudahkan teman-teman untuk translate-nya daripada teman-teman harus copy paste di Google Translate ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa coba di saya juga menemukan eh, mensubmit beberapa payload XSS saya di Portswigger. Di Portswigger itu ada XSS cheat sheet kalau teman-teman mau belajar XSS. Jadi di sana ada apa namanya muatan-muatan dari hacker-hacker yang sudah berpengalaman dimasukkan di sana. Teman-teman bisa copy paste juga. Baru teman-teman kalau teman-teman sudah copy paste, teman-teman bisa pelajari juga karena memang kalau teman-teman cuma copy paste itu ya memang bisa mujur-mujuran nemu bug ya teman-teman. Tapi bagaimana untuk jika ada WAF atau filter begitu teman-teman bisa bypass. Nah, itu yang saya maksud. Ya, itu tergantung tujuan teman-teman aja dan motivasinya ya teman-teman. Silakan, Mas. Oke, itu tips tipisnya ya sebenarnya tadi benar apa yang dibilangkan. Benar apa yang dibilangkan sama Mas Ales ya, kalau sudah cukup banyak belajar cyber security itu secara umumnya itu kan di Facebook, di YouTube, bahkan kalau memang sih kebanyakan sih pakai menggunakan bahasa Inggris ya. Cuman kalau bahasa Indonesia itu ada les-les yang kayak simple belajar murah yang cuman 90.000, 100.000 ada di Udemy itu kan. Nah, kalau teman-teman ibaratnya pengen belajar lebih kelas lagi, tadi ya kita boleh ikut bootcampnya di Merdeka Cyber. Itu kita akan belajar dari nol banget sampai teman-teman paham gitu kan apa cyber security. Nah, itu yang penting ya teman-teman. Oke, ini Bang gimana? Setengah jam. Oke, ini pertanyaan Mas Akbar nih. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang bingung juga ya. Bang, gimana kalau kita tidak sengaja menemukan bug pada suatu website yang tidak membutuhkan program Pak Munti? Apakah tetap bisa di-report? Eh, kalau dari saya sih sarannya sebaiknya jangan karena memang eh, teman-teman tidak ada perlindungan ya teman-teman. Jadi lebih berhati-hati aja karena memang kalau tidak apa namanya tidak aware bahkan teman-teman misalnya teman-teman masuk ke apa namanya dashboard adminnya saja mungkin bisa ada deteksi juga di situ teman-teman bisa bisa saja dilaporkan dan eh, atas apa namanya tindakan ilegal ya teman-teman bahkan itu teman-teman tidak lapor pun kalau kedeteksi saja itu bisa dilaporkan jadi alangkah baiknya teman-teman mencari bug di yang
website yang sudah memiliki atau aplikasi yang sudah memiliki program bug bounty. Terima kasih. Oke. Hmm. Nah ya tadi udah dengar ya apa yang disampaikan sama Mas Ales. Kalau bisa jangan, kalau bisa jangan ya. Kalau selama program itu tidak dibuka sama pemerintah. Tapi ada kalanya kalau teman-teman ngerasa yakin nih ini terbilang website atau kerentanannya cukup kritikal gitu kan. Nah, ngerasa teman-teman harus nge-report karena kalau misalnya ditemukan sama orang yang tidak bertanggung jawab bisa berbahaya. Nah, salah satunya ada teman aku salah di kerja di perusahaan juga dekat kantor aku juga. Dia pemerintah dia bukan non pemerintah ya, dia nggak buka program Bak Bonti, tapi dia menemukan bahwa dia nemu RCI. Nah, RCI kan cukup berbahaya ya, terbilang bisa hack bahkan bisa kritikal gitu kan. Nah, karena ini penting itu kan dari file upload terus di report, alhamdulillah dia dapat 1,5 juta lah, 1 juta apa 1,5 juta gitu kan dari yang punya websitenya gitu kan. Nah, ini tergantung lagi makanya feeling juga main kira-kira ini penting ya silakan di-report gitu kan. Tapi intinya jangan ngerusak. Cuman tadi kata Mas Ales karena kita terbilang ilegal juga gitu kan nggak ada izin segala macam. Kalau ngerasanya itu kayak cuman proses scripting yang tidak menampilkan cookie atau hanya menampilkan pop-up doang, kalau tidak perlu di-report jangan di-report seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini yang nggak ada yang resen ya. Kalau ada yang resen boleh teman-teman pertanyaannya biar kita ada interaktif juga nih sama Mas Ales gitu kan. Nanya saya apakah oke ini mungkin boleh juga nih jawab sama Mas Ales nih. Dari Kak Dewa Agustina. Kak kalau belajar cyber security ini apakah harus bisa bahasa Inggris ya? Sama mau tanya juga teknologi di dunia cyber security itu terus yang cepat berubah. Sama mau nanya juga apakah teknologi di dunia cybersecurity atau toolsnya cepat sekali berubah? Mungkin update terhadap tools atau ilmu perkembangannya sekali Mas Ales. Boleh dijawab Mas Ales? Baik, terima kasih. Jadi untuk belajar cybersecurity dari saya, menurut saya tidak perlu bahasa Inggris, tapi alangkah baiknya tahu bahasa Inggris ya teman-teman, agar mempermudah saja untuk teman-teman baca artikel. Jadi tidak perlu ribet-ribet translate juga karena memang ada beberapa yang apa namanya bahasa teknis yang memang kalau ditranslate di Google terjemahan hasilnya berbeda ya guys. Untuk hasil translatannya itu terkadang membingungkan. Berbeda kalau kita belajar bahasa Inggris, kalau teman-teman sudah mempunyai pengetahuan bahasa Inggris yang cukup untuk memahami, teman-teman bisa uh, mengetahui dengan baik bahasa teknis yang ditulis di artikel-artikel. Dan juga untuk perkembangan teknologi cybersecurity itu menurut saya sangat cepat sekali ya teman-teman. Karena saya dulu biasanya bypass seperti apa namanya CloudFront, uh, WAF 405 yang dari Alibaba, uh, Cloudflare, Akamai itu sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan misalnya seperti tadi Min0a itu sudah bisa melewati WAF yang mereka pasang di websitenya itu. Jadi berbeda dengan sekarang, saya harus terkadang harus misalnya saya di Alibaba itu saya nemu bug tuh di websitenya. Itu kan ada WAF-nya itu. Saya biasanya kelabuinya dengan cara misalnya di obrolan daring itu kan mereka ada eh, website messenger, ada website message fiturnya dan juga ada website ada aplikasi message. Nah, jadi untuk mengirim pesan teman-teman bisa melalui handphone atau website. Nah, itu di website itu kan ada firewallnya itu ada web application firewallnya. Sedangkan di handphonenya itu di aplikasi mobilenya itu tidak ada. Jadi saya injeknya itu di apa namanya mobile aplikasi. Lalu nantinya setelah itu saya cek bugnya itu di apa namanya website ya teman-teman. Jadi biasanya kalau sekarang teman-teman harus pintar-pintar untuk melihat apa namanya teknik-teknik. Terkadang tekniknya itu tidak bisa teman-teman cari di eh, sumbernya di Google. Teman-teman harus pelajari sendiri bagaimana lingkungan eh, websitenya itu fitur-fiturnya apa aja. Teman-teman harus pelajari seperti di YouTube kan itu
fiturnya itu fitur-fitur video. Berbeda dengan di Alibaba kan fitur-fiturnya itu kebanyakan produk-produk eh, untuk dijual ya teman-teman. Jadi fiturnya berbeda lagi. Jadi tergantung dari website mana yang teman-teman cari dan untuk teknologinya itu sangat cepat ya, dan juga teknologi untuk saat ini yang teman-teman bisa pakai yang apa namanya untuk automation, eh, saya belum terlalu banyak tahu karena saya biasanya saya nyari pakai manual. Jadi saya jarang pakai automation. Saya hanya pakai satu itu mungkin. Kalau untuk saya pakai Pulse sama SQL Map. Jadi selain itu saya inject atau export kertas manual ya teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin bisa jawab ya. Jadi kalau yang bahasa Inggris ya itu minimal basicnya kita tahu ya. Jadi nggak harus ya, mungkin kalau untuk di awal-awal butuhnya kita minimal paham lah kan. Kalau benar nggak paham, kalau juga anak kadang masih belajar juga untuk bahasa Inggris gitu kan. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau kita di konsultan itu kadang ada klien yang memang dari luar negeri sehingga tidak bisa untuk berbahasa Indonesia, mau tidak mau penyampaiannya kita harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kita kerja di perusahaan influencer, kebanyakan sih kita pemaparan terhadap kerentanan masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi not juga sebisa mungkin sembari kita belajar semaksimal mungkin kita harus bisa bahasa Inggris juga gitu. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari Mas Zaidan Nur nih. Boleh Mas open cam dan perkenalan dirinya. Halo Mas Zaidan. Eh, halo Mas Zaidan. Oh boleh. Selanjutnya mungkin karena Mas Zaidan tidak bisa ya, lanjut sama Mas Teku Muhaimin. Untuk pertanyaannya silakan. Silakan open cam. Tes, tes, tes. Ya, kedengaran Mas? Eh, mau nanya sedikit aja nih, apa apabila ini pengujian SS-nya apa cukup tampil pop up aja, itu udah cukup apa perlu lebih intens lagi? Sekian, terima kasih itu aja. Oke, baik. Jadi untuk tampil pop-up itu sebenarnya untuk simpel aja sih. Jadi misalnya teman-teman kan lapor XSS tuh. Kalau teman-teman mau injek script yang memang benar-benar untuk mencuri data atau steal cookie, mencuri cookie, itu bisa juga tergantung teman-teman maunya seperti apa. Jadi untuk pop-up alert tadi, pop-up box-nya tadi itu hanya untuk lebih simpel aja. Jadi teman-teman lihat di program-program bug bounty itu biasanya ada apa, catatan-catatan untuk pelaporan XSS seperti di Google. Saya lihat itu teman-teman harus pakai pop-up alert ya teman-teman. Itu bukan pop-up alert, harus pakai pop-up JavaScript untuk mempermudah tim Google. Tapi teman-teman juga tidak apa-apa jika teman-teman eh, bisa steal cookie atau steal eh, data-data sensitif. Yang penting teman-teman mencuri data-data yang dari akun teman-teman sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman bikin dua akun, terus akun yang pertama sebagai penyerang dan akun yang kedua sebagai korban. Teman-teman bikin script untuk mencuri data korban yang notabene adalah akun teman-teman sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, Mas Teku, semoga bisa menjawab ya. Nah, ini karena sudah cukup malam juga ya, teman-teman. Thank you yang sudah bertanya ya, dan kita sudah tutup pertanyaannya. Dan kembali aku ingatkan juga ya, teman-teman, bahwa kita belajar di cybersecurity ini cukup banyak rintangannya. Kalau teman-teman belajar sendiri nanti akan mentok dari pembelajarannya bingungnya dari mana aja untuk belajarnya gitu kan. Terus kalaupun nanti paham terus ada ke ilmu-ilmu selanjutnya pasti nanti teman-teman akan bingung juga nih.
kira-kira abis ini belajarnya kemana gitu kan. Nah, biar nanti runtunan belajarnya itu teratur dan teman-teman paham terhadap apa yang nanti teman-teman kerjakan. Biasanya kita menawarkan yaitu di bootcamp Merdeka Cyber nih dan banyak sekali alumni yang sudah kita berhasil ya. Jadi alumni